Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Takbir. Oke, sebelum memulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Rehan. Ini. Berdoa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini yang hadir siapa aja? Ada semua. Oh ya, syukur deh. Ya, kita lanjut ya ke ini. Baik, di sini ada yang tahu gak apa jadinya jika tidak ada aturan atau norma dalam masyarakat? Kacau Bu, kacau. Bakal terjadi kerusuhan, Bu. Bakal terjadi perang kacau. Ya, jadi jika tidak ada aturan atau norma dalam kehidupan masyarakat bisa menjadi kacau dan tidak beraturan. Orang-orang bisa bertindak sendiri. sesuka hati ya. Sehingga bisa timbul konflik, kerusuhan, bahkan kekerasan. Norma membantu menjaga kerukunan, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi jenis nilai-nilai norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan ice breaking ya. Iya Bu. Ice breakingnya yaitu seperti minggu kemarin, seperti biasa, tepuk semangat dan dong ya. Berdiri, berdiri dong. Oke, berdiri dok. Rehan, Onika, berdiri dok. Iya, berdiri. Muslim. Oke, tahu kan? Enggak Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Ya, makasih. Ya, kita lanjut ya. Perhatikan di depan. Di sini ada apa itu lembaga sosial. Nah, jadi lembaga sosial atau sering juga disebut dengan peradaban sosial adalah aturan-aturan atau tata cara hidup yang dibuat oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Contohnya sekolah untuk kebutuhan pendidikan, keluarga untuk kasih sayang dan perlindungan, pasar untuk jual beli barang. Nah, kenapa norma itu penting? Karena norma adalah aturan yang menentukan mana yang benar atau salah dalam masyarakat. Tanpa norma, orang akan bingung dalam bersikap dan bisa menimbulkan kekacauan. Nih, tingkatan norma sosial. Yang pertama ada cara atau isek. Norma paling lemah jika dilanggar cuma ditegur atau dicibir. Contohnya kayak duduk tapi kakinya ke atas tuh. Terus, ya kita jelek. Terus yang kedua ada kebiasaan. Nah, perilaku yang sering dilakukan, contohnya memberi salam kepada guru, terus salam kepada orang tua. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, kebiasaan yang sudah dianggap penting. Jika dilanggar ada sanksi, contohnya berbicara kasar kepada orang tua. Ya. Yang keempat ada adat istiadat atau custom. Aturan yang sudah menjadi adat turun-temurun. Pelanggar bisa kena sanksi, contohnya tidak ikut upacara saat perayaan. Nah, kenapa manusia butuh lembaga sosial? Karena manusia dalam makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling berinteraksi dan bekerja sama. Maka perlu ada lembaga sosial untuk mengatur kehidupan, menjaga ketertiban, dan memenuhi kebutuhan bersama. Terima kasih. Oke. Jadi
Nah, jadi di sini Ibu akan menggunakan pembelajaran inquiry, yaitu di mana ada inquiry itu ada orientasi, di mana kalian akan mengamati, terus ada mengamati nanti Ibu akan menjelaskan yang digambar tuh. Nanti kalian tuh mengamati, tugas kalian itu mengamati, terus merumuskan masalah, terus merumuskan hipotesis. Hipotesis itu pertanyaan yang diajukan sebagai jawaban. Lalu kalian menyimpulkan, kemudian mengusulkan ke depan. Nah, agar lebih mudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Bisa berhitung dulu. Dari awal ya. 3, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 1, 2. ya, bisa berkumpul agar lebih mudah. 2 di sini. 1 di sini. 2 di sini ya. 1 di sini aja. Iya, 1, 2, 3. Ayo berkumpul. Kan udah di sini nih. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo anak-anak berkumpul. Sama-sama aku suka. Aku bingung harus pilih. Satu bisa nyanyi. Berkumpul, berkumpul. Ayo. Ini yang bebas. Apa enggak? Ini yang bebas. 1, 2, 3. Ayo. Udah. Iya, udah deh. Berarti dia amati dulu ya. Tinggal ngomong Ya, mengaji dulu. Udah berkumpul semuanya? Udah, Bu. Ini bisa dilihat dulu ya. Ibu akan menjelaskan dulu. Oke. Di sini ada Ibu akan mengorientasikan gambar. Jadi tugas kalian kan mengamati ya. Lalu kalian merumuskan masalah. Seperti yang tadi yang dijelaskan ya. Ya. Nih, yang 1. Ini berapa? 3, Bu. 2 mana? 3. Ini. Apa? Potensi sesuai. Kok jauh? Itu Udah berapa ada di sini? Berapa satu? Untuk kelompok 1 dulu ya. Untuk kalian juga. Yang kelompok 2 juga ini. Mana nih? Satu. Stop, Bu. Nih. redaksian. Mana gambarnya? Satu Ini mana? saya kan akan menjelaskan ya. Kalian tuh mengamati. Stop amati. Jadi Apa yang dilihat aja? ini tuh jadi keluarga yang mempersiapkan. Ya. Nah, keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai sosial seorang individu. Salah satunya kegiatan sederhana namun bermakna, yaitu makan keluarga, makan bersama. Ya, jadi kegiatan Kanibal ya. Makan bersama keluarga. ya, jadi kegiatan ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi, kebersamaan dan keharmonisan antar anggota keluarga. Buat kelompok 2, Terus. ini untuk kelompok 2 ya. Mana nomor 1? Nomor 2 mana? Inventarisasi, kalian mengamati, amati dong. Oh, diginiin gue itu. Ini kan ada pasar tradisional. Iya bu. Ya, jadi pasar tradisional merupakan salah satu contoh nyata dari lembaga sosial dalam masyarakat. Di dalam pasar terjadi interaksi antar individu, baik antar pedagang dan pembeli maupun antar semua pedagang. Pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk yang kelompok 3 terakhir ada adat istiadat. Nah, upacara adat merupakan salah satu wujud nyata dari lembaga sosial. Budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Upacara ini tidak hanya memiliki makna spiritual dan tradisional, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, tugas kalian merumuskan, terus mencari hipotesisnya dan kesimpulannya. Nanti habis ini maju. Waktu berikan, gue kasih waktu 3 menit. 5 menit. 3 jam ya, Bu.
Iya, di kamar mati enggak. Enggak muat. Gimana dong ini Mbak? Masih enggak. Ada muat ya? Di belakang aja. Ini kan. Ini ya. Ya aku yang ini kan. Iya. Ada KDM-nya ya, Bu? Apa? Ada KDM-nya. KDM. Kayak gak cukup. Cukup kan? Mana Ibu? Ibu mau kelompok mana? Suasana harmoni. Ya, Pak. Dan. Halo teman-teman. Halo. Saya ingin mempresentasikan dari gambar interaksi sosial antar keluarga pada acara makan bersama. Keluarga. Iya langsung. Jadi nama anggota kelompok saya sendiri, Joni dan Mariam dan Mas Fuad. Pesan masalahnya, apa sih makna di kegiatan makan bersama ini dalam keluarga sebagai bagian dari lembaga sosial? Untuk hipotesisnya, makan bersama adalah makan bersama dalam keluarga ini untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan juga untuk bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Selain itu kesimpulan yang kami dapat, yakni pada makan bersama keluarga ini merupakan kegiatan sederhana namun memiliki peran yang sangat penting dan juga untuk memperkuat fungsi dari lembaga keluarga tersebut. Cukup, Bu. Ya, makasih Akmal. Untuk kelompok 2 udah? Iya, Joni. Nah, di sini perumusan masalahnya yaitu bagaimana peran pasar tradisional sebagai lembaga sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta apa saja norma sosial yang berlaku di pasar tradisional. Hipotesisnya yaitu HA, pasar tradisional berperan penting sebagai lembaga sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. HO yaitu norma-norma sosial seperti kejujuran, saling menghormati dan ketertiban saling dijunjung tinggi oleh para pelaku pasar. Kesimpulannya adalah pasar tradisional merupakan bagian dasar lembaga sosial yang berperan dalam membantu kebutuhan hidup dan memperkuat solidaritas norma sosial yang berlaku di kepercayaan individu. Ya, makasih Dianti. Untuk kelompok 3 bisa maju. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu upacara adat ya, sebagai bagian dari lembaga sosial. Di upacara adat merupakan salah satu wujud nyata dari lembaga sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Upacara ini tidak hanya memiliki makna spiritual dan tradisional, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar anggota. Lalu apa sih masalahnya? Nah, maksudnya itu rumusan masalahnya maksudnya. Apa fungsi upacara adat sebagai bagian dari lembaga sosial di masyarakat? Nah, fungsinya atau hipotesisnya yaitu upacara adat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Dalam upacara adat terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Lalu kesimpulannya yaitu upacara adat dapat meningkatkan keutuhan dan identitas budaya. Mungkin saya terima kasih dari kelompok 3. Ya, makasih. Oke. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Jika oke. Jika tidak ada, ya jika tidak ada, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan tadi tentang norma? Ada? Halo, Bu. Kesimpulannya, Bang? Oh, sebenarnya, Bu. Baik, Bu. Dengan sebenarnya yang telah dijelaskan dan juga tugas yang kami kerjakan, mungkin tanpa adanya norma dan lembaga sosial, masyarakat akan menjadi sulit dalam kehidupannya dan juga mungkin tidak rukun karena tidak ada pedoman yang membuat patokan untuk berperilaku, Bu. Ya, makasih Akmal untuk kesimpulannya. Ya, tepuk tangan. Oke, karena waktunya udah habis,
kita akhiri saja ya pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan ya di pelajaran ibu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.